Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kasus meninggal dunia akibat gagal ginjal akut pada anak di Bali bertambah 1 orang. Dua orang warga negara Inggris tersesat saat mendaki di Gunung Agung, Karangasem. Mencoba kelezatan kuliner nasi sambal bejek khas Desa Belayu, Tabanan. Sejumlah aktivis peduli lingkungan, komunitas warga dan warga negara asing menggelar aksi bersih pantai Mertesari Sanur pada akhir pekan lalu. Berbekal karung dan pencapit, puluhan peserta menyisir kawasan pantai Mertesari Sanur. Sampah plastik yang mengotori pantai dipungut untuk selanjutnya dikumpulkan dan didaur ulang. Bersih-bersih pantai, di mana kegiatan ini kita lakukan sebagai bentuk dukungan dan support kita terhadap pelaksanaan kegiatan G20 di Bali sebagai salah satu venue pelaksanaan G20 di Indonesia. Kegiatan ini juga kita lakukan sebagai bentuk bahwa semua elemen harus terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan, menjaga bagaimana lingkungan kita bisa tetap bersih dan menghindari adanya penggunaan sampah plastik yang berlebihan, atau bahkan kalau bisa kita bisa stop penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ya, bagus kalau bersih-bersih, orang lain juga lihat kita bersih-bersih, ikut ya ambil sampahnya sendiri. Bagus. Ini baru. Oh, baru ya? Interest karena apa? Dari dulu saya mau bersihin pantai, saya juga sering main surfing di pantai. Saya nggak suka lihat banyak sampah di laut. Oke. Ya. Oke. Jadi happy ya? Happy, ya. Oke. Selain sebagai kampanye mengurangi sampah plastik, kegiatan ini juga untuk mendukung puncak KTT G20 di Bali pertengahan bulan November mendatang. Gerakan bersih pantai Bali ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Seorang warga desa Kaliagah, Kecamatan Negara, Jembrana, menekuni usaha pembuatan sangkar burung. Usaha ini telah ditekuni Ketut Sukarma sejak 4 tahun lalu. Bisnis ini berawal dari hobinya memelihara dan mengembangbiakan burung perkutut. Kini Ketut sanggup membuat sangkar burung perkutut, merpati, dan sangkar berbentuk kotak. Dalam sehari, ia bisa membuat 2 sangkar burung. Motivasi saya membuat sangkar ini adalah sebenarnya biar tidak terus-menerus ketergantungan sama pengrajin lain, kan seperti itu. Jadi saya ingin bermotivasi berkompetisi lah sama teman-teman pengrajin, kan seperti itu. Jadi saya juga ingin nanti belajar dari yang lain juga gitu, biar lebih baik lah hasil karyanya, kan seperti itu. Oh, cara pembuatannya dulu saya beli Pak, ya beli dulu sangkar dari teman gitu, karena saya penasaran pingin bisa juga membuat sangkar seperti beliaunya itu. Terpaksa saya menjiplak ya gitu, mengukur sangkarnya beliaunya itu gitu. Akhirnya ya seperti inilah hasilnya gitu. Di samping itu juga saya minta bimbingan dari beliaunya juga seperti itu. Bahan baku rotan diperoleh Ketut dari Denpasar dengan harga Rp75.000 per kilogram. Satu sangkar burung dijual mulai Rp75.000 hingga Rp250.000.
Dari usahanya ini Ketut mendapat penghasilan jutaan rupiah setiap bulan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner nasi sambal bejek khas Belayu. Warung sederhana ini berada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu paket nasi putih, sambal bejek, dan soto ayam. Yang menjadi ciri khas dari kuliner ini tentu saja sambal bejeknya. Proses pembuatan sambal bejek dilakukan secara langsung dan terbuka oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek ini terdiri dari racikan daging ayam suwir dicampur irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan jeruk limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa diberi tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah atau cobek kayu. Selanjutnya, semua adonan diremas atau dibejek menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, ditambahkan minyak kelapa tradisional Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Semakin nikmat bila dalam hidangan ditambahkan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya. Taburan bawang goreng dan pepes hati ayam juga ditambahkan dalam sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja. Mulai buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam waktu 3 jam, 250 porsi nasi sambal bejek sudah habis dibeli pelanggan. Dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal matah, cuman dia nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak itu kira-kira tahun 78 lah mulai. Beda, olahan ayamnya beda. Yang biasa kita tahu kan cuma betutu, panggang, sambal bejek. Satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat mantan. Mungkin sebulan bisa 2 kali, bisa sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di sini. Pedas atau seperti apa? Pas di lidah. Pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini ini tetapinya. Kalau siangan dikit habis biasanya. Usaha kuliner ini sebelumnya dirintis oleh orang tua Nyoman Winten sejak tahun 1978. Untuk mempertahankan cita rasa, Nyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan, termasuk campuran minyak kelapa yang dibuat sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu serupa, hanya warung nasi milik Nyoman Winten yang menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.